Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khair khalqihi walittuqa. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Alhamdulillah. All praises to Allah who has given us his blessing, his rahmah and ridha. Salawat and salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his friend and his followers. Here, I'm Abdul Hamid Ali, will present cross-culture understanding, what we call by CCU. How the way we learn, how the way we identify the culture of other country. Ya, kita akan membahas terkait dengan cross-culture understanding yang membahas terkait dengan budaya orang lain, gitu. Budaya ataupun hal-hal menyangkut dari kebiasaan yang ada di negara lain, begitu. Kepentingannya apa? Apa sih cross culture understanding itu? Untuk apa? Manfaatnya bagaimana? Dan terus apa sih efek atau dampak untuk perkembangan bisnis? We will see. But before we go to the next materials, we send Al-Fatihah firstly for Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his friend and his followers, and for our teachers, for Salafun Salihin, and for our parents. Hopefully Allah will give us and give them his blessing, his rahmah and ridha. Al-Fatihah. Okay, next. Introductions. Cross-culture understanding means understanding the culture of the target people so that we can reconstruct our attitudes and worldview. Consequently, we become more tolerant and more generous, towards strange ways that may be shown by the target language people. Itu adalah tujuannya, more tolerate and more generous. Agar kita bisa toleransi dan bisa mengedepankan pemikiran yang damai. Kita akhirnya memunculkan sikap-sikap yang saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu. Also, the importance of understanding other culture will avoid misunderstanding. Jadi, yang paling penting kita mengetahui culture atau budaya orang lain itu adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi, and make inappropriate value judgments yang akan menghindarkan kepada kesalahpahaman atau yang akibatkan membuat kesalahan fatal, begitu, ataupun prasangka-prasangka yang tidak sesuai. Therefore, at the end, we are now considered that our culture is better than other cultures. So that based on their background, based on their culture, itu juga akan membuat kita bisa lebih toleransi dan tidak serta-merta mengintimidasi atau meremehkan budaya orang lain. Yang akhirnya kita akan mudah menghargai dan menghindarkan kesalahpahaman yang akan terjadi. Next, cultures refers to all aspects of life. In a community, it involves first way of doing things. Jadi budaya itu di dalam kehidupan ini ada banyak aspek. Seperti yang pertama, bagaimana cara melakukan sesuatu. Ways of expressing themselves. Bagaimana cara mengaplikasikan atau mengekspresikan
diri kita. Ways of looking at things. Bagaimana kita ini menilai sesuatu. What things they should value. Apa yang semestinya kita lihat dari sudut pandang seperti apa. What is expected from. Apa yang diharapkan dari sesuatu itu dari orang lain. Atau juga what they may expect from others. Atau dari orang lain yang mungkin mengharapkan orang lain seperti bagaimana. Semua itu masuk pada CCU. Although some students' English program show their linguistics competence a lot, example, their talking is grammatically correct, their conversations may sound improper, even strange. Walaupun anak-anak yang belajar bahasa Inggris ya, terutama mereka mempunyai kemampuan yang bagus, fluently ya, cakap dalam bahasa Inggris, atau mungkin grammaticalnya bagus sudah sesuai. Akan tetapi terkadang the use of idioms, bagaimana cara mengatur kalimat, bagaimana cara bertegur sapa, apa saja kalimat-kalimat yang mungkin tidak layak diucapkan, atau mungkin budaya-budaya yang tidak sama dengan budaya kita. Nah, itu juga akan mempengaruhi bagaimana orang lain akan bisa berkomunikasi baik dengan kita. Mungkin yang satu inginnya fair begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang agak gaul lah bahasa kita ya. Namun orang yang kita ajak bicara dia inginnya serius. Nah, itu juga akan mempengaruhi culture understanding-nya. Makanya tadi what is the expected from us. What people may expect from us, from others. Itu juga akan mempengaruhi. Lacking of culture knowledge contributes to improper use of the language. Ketidaktahuan daripada budaya itu sendiri itu juga akan mempengaruhi ketidakbagusan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Otomatis jika kita contoh salah kata atau orang itu tidak mau dibicarakan terkait dengan poin yang itu, tapi kita membicarakannya, itu kan juga akan membuat dia merasa tersinggung. Tujuan komunikasi yang diinginkan simbiosis mutualisme, saling bermanfaat dan saling memahami tidak akan tercapai. One's culture factors make someone seem intolerant and less generous to other cultures. Kalau terjadi seperti itu, akhirnya orang lain akan menganggap orang ini kok begini ya, kok kayaknya orang ini skarpan. Padahal kan di bahasa kita itu nggak boleh diucapkan, kan begitu. Akhirnya kita akan dianggap oleh orang lain tidak toleransi, tidak baik, begitu. The need for interpreting behavior, attitudes, and communication style of people from different cultures correctly. Maksudnya dibutuhkan untuk menginterpretkan aktivitas, tingkah laku, ataupun komunikasi daripada gaya komunikasi orang lain. Ini maksud daripada CCU itu sendiri. The examples, ya. There are so many examples that applying this culture cross understanding, ya, cross culture understanding. The first duck represents something good in Western culture. Whereas in Indonesia, duck is something strange, yeah, because Indonesia is Islamic country, yeah, meaning so many Muslim people in Indonesia. Jadi di Indonesia ini berbeda dengan di negara-negara Barat, bahwasanya anjing itu sesuatu yang baik. Tapi kalau di negara Indonesia yang mayoritas orang Islam, ya anjing itu walaupun bukan dianggap ini tidak baik, cuman kan menjurus kepada sesuatu yang najis begitu. Western culture highly value of time, punctuality,
time is money. While it's not a case in Indonesia. Kalau di luar negeri itu waktu itu adalah segalanya. Waktu itu adalah uang. Jadi mereka terkadang sangat tidak toleransi sekali dengan orang yang late, orang yang terlambat. They prefer in time, sometime on time, ya. But tidak mau telat. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia ya molor, jam 10 kadang ya sampai jam 10.30. Itu budaya-budaya negara barat gitu. Next, some people use their subjective mode when in contact with foreigners, yeah, using metaphor when talking to foreigners, which easily can lead to misunderstanding. In Indonesia, the word said can mean to opposite or negative, since the people also communicate with their body languages or gestures. Saying "mari makan" means "let me eat my food." It doesn't mean asking other people to share my food. Seperti halnya di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kadang orang bicara, "Ayo makan." Nah, itu kan hanya basa-basi. Menurut budaya kita itu kan hanya basa-basi, hanya untuk cuap-cuap lah begitu. Berbeda dengan luar negeri. Di Western culture, di orang-orang barat ya khususnya, kalaupun mereka ngajak ya udah ngajak, kalau enggak ya enggak. Kalau orang Indonesia kan ayo makan, nggih gitu. Nggih kan iya. Karena kita sudah tahu bahwa bahasa itu hanya untuk cuap-cuap saja, bukan benar-benar ngasih makan gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri, no, it's no. Kalau tidak ya sudah tidak, nggak ada kata means something's no. Apalagi beberapa idiom atau beberapa metafor, kata-kata ungkapan atau kata-kata majas itu juga berbeda di Indonesia dan juga luar negeri. Makanya terkadang idiom di bahasa luar negeri itu juga sedikit berbeda dengan Indonesia pastinya. Contoh lagi, in this country, in Indonesia, the common subject used when talking with foreigners are about family, jobs or careers, purposes of coming to Indonesia, and so on. This may sound interfere other people's privacy in other cultures. Jadi kalau di Indonesia kan kita ngobrol dengan orang lain terkait dengan bagaimana keluarganya, bagus enggak? Kamu udah nikah gitu. Terus bagaimana pekerjaanmu gitu. Itu semua kan it's normal in Indonesia, but itu juga nggak boleh diucapkan ketika kita berada di luar negeri gitu. Itu sesuatu yang tabu, privacy. Jadi nggak boleh diucapkan. Makanya terkadang kalau di Indonesia malah where have you been? Kamu dari mana? Tapi kalau di luar negeri, where have you been? It isn't your business, begitu. Ngapain kita harus tanya kamu dari mana? Itu urusanku. Ngapain kamu ikut-ikut urusanku? Kan begitu. Kalau di Indonesia, it's different. Jadi kalau di Maja itu malah dikatakan orang yang sombong. Kalau di sana, it's okay. It isn't your business, it's my business, begitu. Semakin banyak cuap-cuap kalau di luar negeri ya alamat banyak salahnya nanti. Benefits of acquiring cross-culture understanding. Jadi beberapa manfaat terkait dengan kita mempelajari cross-culture understanding ini. The following points are just several values. Benefits of acquiring cross-culture understanding. In business, especially in business, breaking down barriers, the first, of course, Second, building trust. Kalau sudah komunikasinya baik, akan membangkitkan kepercayaan bagi customer kita, ataupun mungkin colleagues, partner, Makanya itu yang diinginkan. Adanya pemahaman yang sama, adanya kesepakatan dari kedua belah pihak terkait dengan apa yang dibicarakan tadi.
atau apa yang diinginkan untuk disepakati, kan begitu. Developing listening skills, it also it could be verbal, it could be non-verbal, written, and so on. Jadi akan meningkatkan bagaimana kita ini mendengarkan orang lain, perhatian kepada orang lain. Tidak hanya itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu akan membuat kita menjadi orang yang berprofesi sangat bagus begitu, profesional, karena bisa berkomunikasi dengan baik. Improving career and business, of course, kalau sudah orang itu percaya pada kita, kita bisa berkomunikasi dengan baik, terus profesionalitas kita bertambah, itu juga akan meningkatkan karir kita di dalam berbisnis. Entah itu akan membangun network yang banyak ya, entah kita akan membangun kerjasama dengan orang-orang lain yang dari luar negeri. Itu akan membangun kepercayaan yang tinggi, akhirnya banyak network ya, banyak investor dan sebagainya. Itu akan pasti. Next, CCU versus business. Business relations strengthen when employees are trained to communicate and handle conflict across cultures. Pasti ya. Hubungan bisnis adalah untuk memperkuat ketika para pekerja atau pengusaha atau yang lain ya, yang pelaku bisnis, pelaku ekonomi itu telah di training atau telah mempunyai keahlian khusus dalam berkomunikasi. Lebih-lebih dia mempunyai keahlian khusus dalam berkomunikasi dengan orang dari luar negeri. Dan juga bagaimana dia menghandle konflik, masalah, dia menyelesaikan masalah. Itu kan juga akan jadi nilai tersendiri. International communications improves when business people can anticipate differences and similarities. Komunikasi internasional ya, hubungan internasional maksudnya, itu meningkat ketika bisnismen, para pengusaha, para pelaku ekonomi tadi mengantisipasi perbedaan dan juga persamaan. Jadi ini juga harus sejalan dengan ekonomi internasional. Kita harus benar-benar menguasai bagaimana cara berkomunikasi baik, bagaimana orang itu berbudaya, bagaimana orang itu style dalam berbahasa ya, bagaimana dari sisi psikologisnya dan sebagainya. Itulah yang akan membantu kita untuk meningkatkan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, yang akhirnya bisnis kita akan meningkat secara tajam. Terkait dengan bisnis apapun, karena juga promoting some things ya, bargaining some things, itu juga harus mempertimbangkan budaya-budaya dari orang-orang yang kita ajak untuk berbisnis. Kalau kita nggak memahami, ya bisa jadi akan ada kesalahpahaman yang fatal. The conclusions: learning how to communicate with diverse individuals will require a deeper awareness of one's own beliefs. Ini yang penting. Assumptions and behaviors. The rewards of effective cross-cultural communication, stronger relationship, improve performance, and greater employee satisfactions ya, will be well worth the effort. Itu poinnya. Jadi semakin kita ini tahu, semakin kita ini bisa menguasai bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, itu akan menyebabkan kita semakin mengetahui dan semakin memahami perspektif daripada beberapa orang. Kita akhirnya bisa menghadapi orang-orang dengan psikologis atau dengan budaya ataupun dengan perspektif yang berbeda-beda. Itu diperlukan. Kalau tidak, kita juga tidak bisa menyamakan orang lain secara rata. Karena apa? Orang lain itu mempunyai pemikiran, budaya, perspektif, keinginan yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Oleh karenanya, kita harus benar-benar mengetahui budaya orang lain. Itu.
Dari mana? Ya dari banyak membaca, dari mempelajari video-video bagaimana sih orang luar itu, bagaimana orang yang akan saya ajak untuk berbisnis itu. Kuncinya di sana. Kalau kita bisa memahami semua itu, ya sukses will get success ya. Kita akan mendapatkan kesuksesan di dalam entah itu berbisnis atau tujuan lain yang kita inginkan. Okay, that's all from me. Thank you. So sorry I have mistakes, and hope Allah will give us His blessing, His rahmah and ridha. Al-kamilillah wa naqsulana al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.